kita mulai pembelajaran, Ibu mau Anda semua melihat sisi kanan bawah, sisi kiri bawahnya. Apabila terdapat sampah, tolong sampahnya diambil dulu. Itu juga kursinya juga dirapiin dulu biar nggak sempit. Ya supaya kita juga belajar kan bisa nyaman gitu kan. Ya Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Jadi Ibu mau satu orang untuk memimpin doa. Silakan kepada Rizka. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Rizka. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah di antara Anda semua ada yang berhalangan hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Baiklah kalau begitu. Sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, ada yang masih ingat nggak sama materi kita yang minggu lalu? Saya Ya, silakan Saudari Grace. tentang struktur atom. Ya, benar sekali. Jadi materi kita yang minggu lalu itu yaitu mengenai struktur atom. Nah, ada yang masih ingat nggak apa sih itu yang dimaksud dengan struktur atom? Ayo, ada yang masih ingat nggak sama materi yang minggu lalu? Silakan Anggita. Baik, struktur atom merujuk pada organisasi dan komponen-komponen dasar yang membentuk materi, di mana atom adalah unit terkecil dari unsur kimia yang masih mempertahankan sifat-sifat kimiawi unsur tersebut. Ya, baik sekali. Terima kasih pada Anggita. Jadi struktur atom itu merupakan suatu susunan zat yang tersusun dari inti atom dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, selanjutnya kita memasuki pembelajaran hari ini yaitu mengenai ikatan kimia. Jika dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, ikatan itu dapat didefinisikan seperti contoh diibaratkan itu seperti kita sebagai makhluk sosial, yang dimana kita sebagai makhluk sosial itu sudah tentu saling tolong menolong, juga saling membantu satu sama lain. Nah, di sini ada yang pernah dengar nggak sebelumnya apa itu tentang ikatan kimia? Saya Bu, Silakan Lesti. ikatan kimia itu merupakan gaya tarik menarik antara atom yang akan membentuk suatu senyawa. Ya, benar sekali ya apa yang dijelaskan oleh Saudari Lesti, yang dimana ikatan kimia merupakan gaya tarik menarik yang kuat antara atom-atom, ion-ion, dan juga molekul-molekul yang dapat menyebabkan mereka bergabung bersama membentuk senyawa yang lebih stabil. Nah, sekarang Ibu mau nanya, Ananda semua itu lebih suka belajar sendiri atau ketika belajar bersama-sama? Bersama-sama. Diskusi sama Iya. Kenapa? Ya, karena lebih enak aja. Iya, sama seperti ikatan kimia ini, dia itu dapat mencapai kestabilannya jika dibantu oleh atom-atom yang membantunya berikatan gitu, menjadi lebih stabil. Oke, selanjutnya dalam kestabilan kimia pasti kita tidak asing dengan kaidah duplet dan kaidah oktet. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai kaidah duplet, yang dimana kaidah duplet adalah aturan yang menyatakan bahwa beberapa unsur dapat stabil dengan 2 elektron di kulit keluarnya. Tolong ya, Saudari Grace, kalau ibu lagi menerangkan, tolong diperhatikan. Baik, kita lanjut, yaitu kaidah oktet, yang dimana kaidah oktet adalah aturan yang menyatakan bahwa atom-atom paling stabil ketika kulit terluarnya memiliki 8 elektron. Nah, di samping ini ada gas mulia. Gas mulia merupakan salah satu contoh golongan yang merupakan salah satu golongan yang mencapai kestabilannya. Ada yang tahu nggak kenapa gas mulia itu dikatakan
sebagai golongan yang mencapai kestabilan. Silakan kepada Yunika. Dari tabel itu kan Bu bisa didapatkan kenapa H itu stabil gas mulia karena dia di situ elektron valensinya 2 Bu, sedangkan yang lainnya elektron valensinya 8. Iya, baik sekali. Terima kasih atas jawaban saudari Yunika. Nah, sebelum kita memasuki kaidah ikatan kimia, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik atau ananda sekalian diharapkan mampu untuk mengetahui perbedaan antara ikatan ion dengan ikatan kovalen. Lalu perbedaan yang kedua itu peserta didik diharapkan mampu untuk memahami proses terjadinya ikatan tersebut dan bagaimana agar ikatan tersebut dapat stabil. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ikatan ion. Nah, di sini ada Ibu berikan ilustrasi mengenai sepasang lelaki dan perempuan. Ikatan ion terjadi antara dua unsur. Nah, di sini kita contohkan yang ilustrasi lelaki sebagai logam dan yang ilustrasi perempuannya itu sebagai non-logam. Nah, dalam ikatan ion juga terjadi serah terima elektron dalam kedua unsur. Nah, dalam ilustrasi ini logam yaitu ilustrasi lelaki memberikan serah yaitu dengan kata lain itu sebagai mahar. Kan kalau dalam pasangan itu kan ada itu. Nah, jadi si logam ini, si ilustrasi pria ini menyerahkan elektron. Nah, dan si ilustrasi yang perempuan itu menerima elektron. Nah, jadi itu kayak terjadi serah terimanya gitu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ikatan kovalen. Biasanya terjadi ikatan kovalen biasanya terjadi serah terima elektron secara bersamaan penggunaan elektronnya, yang dimana biasanya terjadi pada unsur non-logam dan juga unsur non-logam itu sendiri. Sampai sini berdasarkan materi yang telah Ibu paparkan, apakah Ananda semua dapat memahami penjelasan yang telah Ibu berikan? Baiklah, selanjutnya kita memasuki tugas kelompok, yang dimana Ibu mau Ananda sekalian membentuk menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Grace, dan ini yang dimana Grace sebagai moderatornya atau ketua kelompok. Lalu yang kelompok 2 yaitu Yemika, yang dimana Yemika bertiga, yaitu Yemika menjadi ketua kelompoknya. Nah, silakan dibentuk kelompok. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video, yang dimana nanti setelah videonya selesai ditayangkan, nanti Ibu minta supaya satu perwakilan dari setiap kelompok itu mengemukakan pertanyaan terkait dari video yang telah Ibu tayangkan. The reaction between sodium and chlorine atoms is an example of how an ionic bond is formed. Since sodium has only 1 electron in its third shell, it has a tendency to give up that electron. Once it does, the remaining outer shell contains 8 electrons. This loss of an electron gives sodium a slightly positive charge. Chlorine, on the other hand, tends to gain an electron, since its outer shell already has 7. When chlorine gains an electron, it becomes slightly negative. The charged sodium and chlorine atoms are called ions. Ions of opposite charge attract each other and form ionic bonds. In this case, the attraction of sodium and chlorine form a molecule called sodium chloride, or table salt. Baik, dari video yang telah ditayangkan barusan, di sini Ibu akan memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok.
yang dimana tolong diperhatikan LKPD-nya. Yang pertanyaan nomor 1 itu nanti kalian pertanyaan yang telah terlintas tadinya dituangkan ke dalam LKPD yang nomor 2 tersebut. Lalu yang ketiga itu kalian menjawab pertanyaan yang telah kalian kemukakan melalui beberapa literatur. Lalu setelah itu pada soal yang keempat itu kan ada 4 soal. Jadi ibu mau membagi soal pertama sama yang kedua itu dijawab oleh kelompok 1. Terus selanjutnya yang soal yang nomor 3 dan nomor 4 itu nanti dijawab sama kelompok 2. Bagian kesimpulannya nanti aja ditulis setelah presentasi selesai. Jadi tolong dikerjakan ya. Ibu kasih waktunya 5 menit.
apakah ada yang sudah selesai? Sudah dulu. Baik, pada kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Diperhatikan ya teman-teman. Baik, terima kasih Bu. Di sini kami mau menampilkan pekerjaan yang kami kerjakan. Yang pertama itu berdasarkan gambar yang boleh ditunjukkan informasi penting apa yang Anda temukan. Jadi kami paparan di sini kami jawab yang pertama, bagaimana proses terjadinya agar pasangan elektron stabil. Kemudian yang kedua, bagaimana proses terbentuknya ikatan ion dengan kovalen. Kami menjawab di sini yang pertama itu proses terjadinya agar pasangan elektron stabil yaitu pertama pembentukan ikatan kimia, pembentukan pasangan elektron dan stabilitasi pasangan elektron. Terus yang kedua, proses terbentuknya ikatan ion yaitu pelepasan elektron, pembentukan ion, pembentukan ikatan ion, dan pembentukan pasangan elektron, pembentukan ikatan kovalen, dan pembentukan molekul. Lalu kelompok kami akan menjawab soal dari nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, ikatan antara ion Na+ dan Cl- dalam NaCl adalah, kami jawab adalah B, yaitu ionik. Yang keempat, tuliskan sifat-sifat senyawa ionik. Yang pertama, titik lele dan titik didihnya yang tinggi, konduktivitas listrik yang baik, dan kelarutan yang baik. Baik, sekian dari presentasi kami. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Baik, kepada Kres. Jadi saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang sudah diunjuk tadi sebagai moderator, pertanyaan kami itu coba sebutkan, jelaskan 3 cara utama unsur untuk mencari listrik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Grace. Yang mana yang pertama itu melepas elektron. Unsur-unsur logam melepaskan elektron valensi untuk mencapai konfigurasi elektron gas mulia terdekat. Lalu yang kedua itu menangkap elektron. Unsur-unsur non-logam menangkap elektron untuk mencapai konfigurasi elektron gas mulia terdekat. Lalu yang ketiga ada penggunaan pasangan elektron bersama atau ikatan kovalen. Yang mana ini unsur-unsur non-logam berbagi elektron dengan unsur non-logam lainnya untuk mencapai konfigurasi elektron oktet. Demikian jawaban dari kami. Bagaimana dengan kelompok 2? Saya cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih dari presentasi kami. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Selanjutnya kita silakan pada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, kontrakannya. Selanjutnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Antika. Baik, dari gambar yang telah diberikan oleh Ibu Guru tadi, kami jadi bertanya-tanya bagaimana proses terbentuknya ikatan ion dengan ikatan kovalen. Nah, berdasarkan dari data yang telah kami cari tadi, ikatan ion itu terbentuk ketika atom logam melepaskan elektron menjadi kation dan atom non-logam menerima elektron menjadi anion. Sementara ikatan kovalen terjadi ketika dua atom non-logam berbagi pasangan elektron untuk stabil. Oke, demikian hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya ke teman-teman? Untuk kelompok 1 ingin bertanya? Pada kelompok 2.
jawaban nomor 2 itu kalian milih yang Kami memilih NaCl. kenapa kalian memilih NaCl? Berikan alasannya. Seperti yang kita tahu kan, NaCl itu kan melepas elektron dan kan itu kan kalau dilepaskan kan jadi yang positif Cl negatif. Terus kan seperti yang kita tahu kan NaCl itu memang senyawa ionik karena dapat menghantarkan arus listrik. Bagaimana? Baik, kami kelompok 1 dapat 5 jawaban dan kelompok 5. Terima kasih. Sama dari berikan aplaus kepada Bapak. Silakan untuk kelompok 2. Terima kasih atas materinya. Baiklah, dari presentasi yang telah kita saksikan bersama, apakah Ananda ada yang masih kurang dipahami mengenai perbedaan antara ikatan ion dengan ikatan kovalen, atau mungkin ada yang masih kurang paham mengenai proses terjadinya suatu ikatan atau bagaimana supaya ikatan itu dapat stabil gitu. Paham, Bu. Baiklah, jika semuanya sudah paham dengan materi hari ini, Ibu mau satu orang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya, Bu. Silakan, Westi. Baik, saya dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini yaitu ikatan ion terjadi karena adanya gaya tarik menarik antara ion negatif dengan ion positif. Ikatan ion ini disebabkan karena adanya salah terima elektron. Sedangkan ikatan kovalen terbentuk akibat kecenderungan atom-atom untuk menggunakan elektron bersama agar memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Baik, terima kasih atas penyampaian yang diberikan oleh Saudari Westi. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Saudari Westi. Sampai materi kesimpulan yang disampaikan oleh Westi itu sudah cukup tepat. Namun di sini Ibu akan menambahkan sedikit, yang dimana suatu atom dapat mencapai kestabilan itu ketika dia itu sudah melepaskan elektron dan juga menangkap elektron lalu berbagi elektron. Nah, ikatan ion itu terbentuk dari atom logam dan non-logam, sedangkan ikatan kovalen itu dari atom non-logam dengan atom non-logam. Sampai sini ada yang ingin bertanya atau semuanya sudah dapat paham dengan materi yang telah kita lakukan? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Untuk memperdalam pemahaman Ananda sekalian tentang materi kita hari ini, nanti Ibu akan memberikan beberapa soal dalam bentuk Google Form. Nah, itu nanti akan Ibu kirimkan melalui WA dan Ananda sekalian dapat mengerjakannya di rumah. Baik, Bu. Oke, mungkin sampai di sini saja pemaparan materi kita hari ini. Kita akan masuk lagi di minggu depan. Nah, dari antara Ananda sekalian, apakah ada yang tahu nggak materi apa yang akan kita bahas di minggu depan? Materi yang akan kita bahas di minggu depannya itu adalah hidrokarbon. Jadi Ibu minta Ananda sekalian itu mempelajari dasar-dasar dari materi hidrokarbon ya. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri kelas hari ini, Bu, mari kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Saudari Rizka. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ibu ucapkan atas partisipasi Ananda sekalian dalam pembelajaran hari ini. Bila ada salah pengucapan kata yang Ibu lakukan di depan, Ibu mohon maaf. Kita akhiri, selamat siang. Siang, Bu.